Semua ini datang tiba-tiba dan di luar dugaan Daniel. Saat itu Ryan mengira Daniel akan menggila dan membunuh orang, tetapi ia menahan dirinya dengan sekuat tenaga. Setelah meninggalkan Taman Bordok, Daniel mengurung dirinya di kamar selama sehari semalam. Ini membuat semuanya ketakutan dan khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Namun saat keluar dari kamar keesokan harinya, dia terlihat sangat tenang, lalu dia memulai rencananya. Orang lain yang tidak mengerti maksud Daniel akan mengira Daniel hanya ingin melampiaskan kekesalannya dan balas dendam pada Duke dan Tracy. Namun Ryan tahu Daniel sebenarnya bermaksud baik. "Anak-anak terus bertanya, kapan Anda kembali?" tanya Ryan dengan pelan. "Mereka ingin menghubungi Nona Tracy, tapi sudah kami halangi sesuai perintah Anda. Hanya saja tidak baik jika terus begini." "Sudahlah," Daniel menyela kata-katanya. "Aku akan turun setelah berganti pakaian. Aku akan menyuruh orang untuk menyiapkan mobil." Ryan segera mengaturnya. Daniel meletakkan gelas anggurnya dan bersiap untuk berganti pakaian. Saat ini dia melihat ponsel yang terletak di meja dan ragu sejenak. Lalu dia mengambil ponsel itu dan mengeluarkan nama Tracy dari daftar hitam ponselnya. Di dalam mobil, saat Tracy bersiap keluar dari mobil, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Jeff yang menelpon dan dia segera menerima panggilan itu. "Halo, Nona Tracy," terdengar suara Jeff rendah. "Sekarang, aku sudah dalam perjalanan menuju ke tempat Anda. Jangan ikut mereka, kami akan segera tiba." "Tidak perlu," Tracy segera mencegahnya. "Sekarang, tanggung jawabmu adalah melindungi ketiga anak kakak. Aku yang akan menyelesaikan masalahku sendiri." "Tapi orang-orang dari keluarga Lois tidak akan bertindak sembarangan padaku." Tracy menatap ke arah luar lalu memperingatkan dengan suara rendah. "Lusa adalah hari pernikahan. Hasilnya akan diketahui pada saat itu. Kamu jagalah anak-anak dengan baik selama 2 hari ini. Tunggu aku di villa." "Baiklah, aku mengerti." Jeff hanya bisa membawa orang-orangnya pergi. Setelah menyudahi pembicaraan, Tracy turun perlahan dari mobil. Orang-orang keluarga Lois berjalan mendekat lalu memberi hormat padanya, kemudian berkata dengan sungkan, "Nona Tracy, Nyonya besar mengutusku untuk menjemput Anda. Awalnya, aku akan datang menjumpainya besok," ujar Tracy datar sambil menatap sekilas rombongan mobil di hadapannya. "Nyonya besar Lois terlalu terburu-buru. Tuan Duke merindukan Anda." Kepala pelayan tersenyum lalu memberikan isyarat tangan. "Silakan." Tracy menaiki mobil keluarga Lois bersama Naomi, Paula, dan 2 anak buah lainnya. Saat ini dia sudah mengganti pakaiannya, rambutnya juga sudah ditata secara sederhana, tetapi riasan di wajahnya telah hilang. Meski tidak memakai riasan wajah, dia tetap sangat menarik. Namun meski begitu, dia tetap saja akan terlihat kurang sopan jika datang ke kediaman Lois seperti ini. Tracy dan anak buahnya langsung dibawa ke ruang kerja Maggie. Saat ini Vincent dan Maggie sedang duduk dengan tegak di sofa, menatap Tracy dengan dingin. Ekspresi keduanya terlihat muram. Terutama Maggie, kedua matanya terlihat seperti akan membunuh orang. "Nyonya besar Lois, orangnya sudah datang." Kepala pelayan mengundurkan diri dan menutup pintu ruangan itu. "Kalian semuanya juga keluar." Maggie menunjuk ke arah Naomi, Paula, dan 2 anak buah lainnya. "Maaf, Nyonya besar Lois. Atas perintah Tuan Lorenzo, kami harus tetap di sisi Nyonya Tracy dan melindunginya. Kami tidak bisa pergi kemanapun," ujar Naomi datar sambil menundukkan kepalanya. "Ini adalah rumahku. Kamu mengira ini adalah negara Embron ya?" Lalu Maggie berteriak dengan arogan, "Keluar!" "Nyonya besar,
apa yang sedang Anda lakukan? Tracy tidak bisa menerima orang-orang di sisinya ditindas, lalu berkata dengan nada dingin, "Tidak peduli dimanapun, pengawal pribadiku hanya akan mendengar perintahku. Orang lain juga tidak bisa menegur mereka." Tracy, setelah melakukan hal memalukan seperti itu, kamu masih berani berbicara dengan begitu percaya diri? Tanya Maggie penuh emosional. Apa kamu tidak merasa malu? Tidak merasa hina? Tujuan Nyonya besar memintaku datang adalah untuk meminta pertanggungjawabanku. Tracy mengangkat matanya dan menatap Maggie. Sikapnya sangat tenang dan santai, seolah-olah masalah ini bukanlah hal yang layak dipermasalahkan. Kamu masih berani bertanya padaku? Maggie semakin kesal. Lusa adalah hari pernikahanmu dengan Duke. Sekarang kamu malah melakukan hal seperti ini. Apa kamu benar-benar tidak merasa malu? Tracy menurunkan pandangannya dan meminta maaf dengan tulus. Aku yang tidak menangani masalah ini dengan baik. Ada kesalahpahaman di dalamnya. Aku tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Bagaimanapun, kesalahan itu sudah terjadi. Sudah sewajarnya Nyonya besar menyalahkan dan memarahiku. Tapi kumohon untuk tidak mempersulit bawahanku. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu juga tahu, kamu telah berbuat kesalahan. Maggie semakin marah. Awalnya, aku mengira kamu adalah gadis dari keluarga kaya dan terhormat, bisa menjaga kehormatan diri. Tidak disangka, ternyata kamu sama saja dengan wanita murahan di jalanan, melakukan hal memalukan seperti ini. Kata-katamu sudah keterlaluan, teriak Paula kesal. Memangnya siapa kamu? Beraninya berbicara seperti ini padaku? Ujar Maggie ketus sambil menunjuk Paula. Hajar dia. Beberapa pelayan wanita segera mendekat dan menahan Paula. Tamara langsung mengangkat tangannya dan bersiap untuk memukul Paula. Kamu berani? Paula langsung berontak. Naomi dan kedua anak buah lainnya juga ingin menghentikannya, tetapi ada belasan pengawal yang segera menodongkan pistol ke arah mereka. Nyonya, plak. Sebelum Tracy sempat menyelesaikan kata-katanya, Paula telah ditampar oleh Tamara. Naomi yang lainnya tertegun, tidak disangka mereka benar-benar memukul. Tamara masih ingin melanjutkan, tetapi Tracy segera mendekat dan memegang pergelangan tangannya, lalu mendorongnya dengan marah. Coba saja jika kamu berani menyentuhnya lagi. Nona Tracy, maaf, aku hanya menjalankan perintah. Tamara tampak ketakutan. Untuk apa meminta maaf? Ujar Maggie. Ini adalah rumahku. Apa untuk menghajar bawahan? Aku juga membutuhkan izin darimu. Nyonya besar Lois, jika Anda merasa kesal, bisa langsung melampiaskannya padaku. Ingin memukul atau memarahiku, aku akan menerimanya. Lalu Tracy berteriak keras, tapi jika Anda berani menyentuh orangku, aku tidak akan sungkan lagi. Kamu mengira aku tidak berani memukulmu ya? Wajah Maggie terlihat muram dan memberi perintah dengan suara keras. Tahan dia. Cukup. Saat ini Vincent yang sejak tadi hanya duduk diam di samping akhirnya berbicara. Dia sedikit mengenyitkan keningnya dan menegur istrinya dengan tidak senang. Sudah kukatakan, bicarakan baik-baik. Kenapa selalu suka memukul? Kenapa kamu malah memarahiku? Ujar Maggie kesal. Wanita ini melakukan hal yang begitu tidak tahu malu dan membuat Duke terluka. Martabat kita telah dipermalukan. Apa kamu akan membiarkannya begitu saja? Tutup mulutmu, tegur Vincent dengan suara rendah sambil mengenyitkan keningnya. Kamu... Maggie sangat tidak terima, tetapi akhirnya terdiam setelah melihat isyarat mata Vincent. Tracy, duduklah. Vincent menggerakkan tangannya untuk menyuruhnya duduk. Tracy memelototi Tamara dan beberapa pelayan wanita itu sekilas, lalu duduk di sofa.
Naomi dan Cecil segera menahan Paula yang sudah ingin membalas mereka, mengisyaratkan Paula untuk bersabar. Sejak awal, aku merasa kamu bukanlah orang yang sembarangan dan tidak tahu sopan santun. Juga tidak mungkin bertemperamen seperti ini. Raut wajah Vincent terlihat sangat ramah. Apa ada kesalahpahaman dalam masalah ini? Menurutku, aku seharusnya langsung menjelaskannya pada Duke, ujar Tracy dengan nada datar. Mana Duke? Kamu masih tidak malu menyebut namanya? Ujar Maggie kesal. Dia terluka begitu parah. Sekarang sedang istirahat di kamar. Tracy mengeritkan keningnya. Dia melihat sendiri kejadian itu. Dia merasa Daniel tidak memukulnya dengan kuat. Maggie ini benar-benar hebat dalam memperbesar masalah. Duke ada di kamar. Nanti aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu. Ucapan Vincent lebih ramah. Tapi saat ini aku berharap kamu bisa menjelaskannya pada kami lebih dulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang ingin kalian ketahui? Tracy tanya berbalik. Sebenarnya ada apa antara kamu dan Daniel? Sikap Vincent langsung menjadi serius. Kamu bilang ingin membahas masalah anak dengannya. Mana mungkin? Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Bagaimanapun sebagai calon ayah mertua, dia tidak pantas menanyakan hal ini. Menurutku, aku tidak perlu membahas hal ini dengan kalian. Tracy tidak ingin melanjutkan topik ini. Jika kalian merasa aku mempermalukan kalian, kalian bisa membatalkan pernikahan ini. Benar saja, sekarang akhirnya kamu menunjukkan sosok aslimu. Maggie mencibirnya. Sejak awal, kamu sudah ingin membatalkan pernikahan dan kembali dengan Daniel, kan? Tracy menundukkan kepalanya dan tidak menjawab. Kamu ingin membatalkan pernikahan? Tanya Vincent sambil menganjitkan keningnya. Apa kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Konsekuensi apa? Tracy menatap Vincent. Akhirnya ia membahas poin pentingnya. Kamu begitu cerdas. Tanpa perlu aku katakan, kamu juga pasti bisa mengerti. Vincent tidak ingin mengatakannya. Hari ini sampai di sini saja. Kamu pikirkanlah dengan baik. Besok beri kami jawaban. Dia pun beranjak pergi sambil mengatakan kalimat itu. Suamiku. Maggie memanggilnya, tetapi Vincent sama sekali tidak menoleh. Meski merasa kesal, Maggie terpaksa mengikutinya pergi. Hanya saja, sebelum pergi, dia memelototi Tracy sekilas dan memberi perintah pada Tamara bahwa dia pergi menemui Duke. Baik, Tamara mendekat dan berbicara pada Tracy dengan hormat. Nona Tracy, silakan. Tracy bangkit berdiri dan mengikutinya keluar. Naomi, Paula, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Nona Tracy, tadi aku hanya menjalankan perintah. Anda tidak menyalahkanku, kan? Tamara merendahkan suaranya dan meminta maaf dengan hati-hati. Tidak akan. Tracy menatapnya dengan dalam. Kak Paula, maaf. Tamara pun meminta maaf pada Paula. Paula hanya diam dan memelototinya dengan dingin. Mereka pun tiba di depan kamar Duke. Tamara mengetuk pintu dan melapor dengan suara lembut. Kak, Nona Tracy sudah datang. Tidak berapa lama pintu kamar pun terbuka. Seorang pelayan wanita yang usianya lebih tua dan rambut tersisir rapi berdiri di depan pintu sambil menilai penampilan Tracy dengan ekspresi tajam. Bibi Eva, dia adalah Nona Tracy, ujar Tamara mengenalkan. Pelayan wanita itu tidak mengatakan apapun. Dia membuka pintu dan mempersilahkan Tracy masuk. Tracy melangkahkan kaki memasuki kamar, tapi saat Naomi dan lainnya bersikap mengikutinya, mereka malah ditahan oleh Eva. Yang lain, silahkan menunggu di luar. Saat Naomi hendak berbicara, Tracy memberi isyarat tangan. Akhirnya mereka tidak mengatakan apapun dan hanya bisa menunggu di luar. Eva menutup pintu setelah membiarkan Tamara masuk. Apa-apaan ini?
Paula menggetakkan giginya dengan kesal. Sebelumnya masih bersikap sungkan pada kita. Sekarang sikapnya langsung berubah drastis. Itu karena mereka sudah mendapatkan kartu as kita, ujar Cecil dengan pelan. Kamu terlalu polos, ujar Paula kesal. Kartu as apanya? Jelas-jelas telah terjadi sesuatu pada Tuan Lorenzo. Karena merasa Nona tidak memiliki dukungan lagi, maka sikap mereka pun menjadi lebih arogan. Masalah Tuan hanya sementara saja. Dia akan segera kembali, ujar Cecil kesal. Benar, ujar pengawal wanita lainnya yang bernama Ani. Sudahlah, tegur Naomi. Tenanglah, jangan berdiskusi lagi. Di dalam kamar, Eva mengantar Tracy ke samping ranjang Duke. Duke tertidur di atas ranjangnya, luka di tubuhnya sudah diobati, tetapi ada dokter dan perawat yang mengelilinginya. Juga ada 4 pelayan wanita yang berdiri di sampingnya melayaninya dengan hati-hati. Pemandangan seperti ini sudah hampir menyamai raja pada zaman dahulu. Tuan Duke sedang tidur. Antar Nona Tracy untuk mandi dan berganti pakaian dulu. Setelah Eva memberi perintah, dia pun meminta dokter, perawat, dan bawahannya keluar. Baik, lalu Tamara berkata pada Tracy dengan nada hormat, silahkan Nona Tracy. Kebetulan saat itu Tracy sudah merasa tidak nyaman, lalu dia pun pergi mengikuti Tamara. Kamar mandinya sangat luas, air hangat untuk mandi juga sudah disiapkan. Tamara melepaskan sepatu dan bersiap membantu Tracy mandi. Tracy menolaknya sambil mengenyitkan kening. Biar aku sendiri saja, tolong ambilkan pakaianku ke sini. Baik, Tamara menunduk dan bersiap untuk mengundurkan diri. Saat ini Tracy tiba-tiba menyadari Tamara mewarnai kuku kakinya dengan kutek warna merah dan di salah satu ibu jarinya ada kutek tergores oleh sesuatu. Dia langsung teringat petunjuk yang dia temukan di Taman Boardwalk. Apakah malam itu Tamara yang masuk ke kamarnya? Nona Tracy, pakaianmu. Tamara membawakan pakaiannya ke dalam. Terima kasih. Tracy mengucapkan terima kasih, menutup pintu dan mulai mandi. Dia mulai memikirkan kejadian yang terjadi malam itu dengan cermat. Semakin dipikirkan, semakin merasa ada keanehan. Tracy merasa harus mencari tahu masalah ini dengan jelas. Namun lusa adalah hari pernikahannya dengan Duke. Dia harus memberikan keputusan terakhirnya besok. Ia harus segera menemukan jawabannya. Tracy sudah selesai mandi, juga sudah menata rambutnya di kamar mandi. Lalu dia keluar dengan gaun putih panjang. Meski tidak memakai riasan apapun, dia tetap terlihat polos, bersih, dan begitu cantik. Saat menatap Tracy, rasa iri dalam tatapan mata Tamara tidak bisa disembunyikan. Dia tahu meski dia juga cantik dan menarik, selamanya tetap tidak bisa memiliki aura seperti yang terpancar dari tubuh Tracy. Tuan Duke, Nona Tracy sudah datang, ujar Eva berbisik di samping telinga Duke. Duke perlahan-lahan terbangun, dia menyipitkan matanya. Sesaat setelah melihat Tracy, dia tertegun beberapa saat, lalu langsung histeris. Kenapa? Kenapa kamu harus melakukan ini padaku? Kenapa? Tuan Duke, Eva segera menenangkan Duke. Tenangkan diri Anda, jangan emosi. Kak, minum air dulu. Tamara mendekat dan membantu Duke minum air. Duke langsung mendorongnya, berusaha membalikkan tubuhnya sekuat tenaga dan bertanya pada Tracy dengan histeris. Aku begitu mencintaimu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Tracy hanya mengenyitkan kening dan menatapnya dalam diam. Jika tidak merasa bersalah sama sekali, itu juga tidak mungkin. Duke yang awalnya sangat sederhana dan polos telah berubah menjadi seperti ini. Ia juga ikut bertanggung jawab atas hal ini. Jika sejak awal ia tahu akan menjadi seperti ini, saat itu dia tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Kenapa? Kenapa?
Saat sedang mengatakannya, Duka pun mulai menangis putus asa. Sampai di usia seperti ini, kehidupan Duka selalu berjalan dengan sangat lancar. Ia tidak pernah menemui masalah yang begitu besar. Selain itu, didikan keluarganya sangat ketat, karakternya relatif sederhana, tapi dia juga sangat gigih dalam menghadapi perasaannya. Tracy adalah wanita pertama yang ia sukai. Deminya ia sudah mengejar selama bertahun-tahun, tidak mudah hingga berhasil mendapatkannya. Tetapi baru 2 hari ia sudah melihat wanita yang ia sukai sedang berbaring di bawah tubuh pria lain dengan matanya sendiri. Ini adalah pukulan yang sangat besar baginya. "Kak, jangan sedih." Melihat Duka begitu sedih, Tamara juga tampak sedih. Ia ingin menghibur Duka, tapi baru saja mengulurkan tangan, ia sudah menariknya kembali. Adegan ini tidak terlepas dari tatapan mata Tracy. "Duka, aku ingin berbicara 4 mata denganmu." Akhirnya Tracy berbicara. Setelah terisak beberapa waktu, Duka akhirnya menenangkan dirinya dan berkata dengan nada rendah, "Kalian semua keluar." "Tuan Duka, keluar!" teriak Duka marah. Eva terpaksa keluar bersama Tamara, tetapi mereka tidak pergi jauh, melainkan hanya berjaga di luar pintu. Suasana kamar kembali hening. Setelah Tracy menarik nafas dalam, Tracy memberanikan diri untuk berbicara. "Duka, kita batalkan saja pernikahannya." Setelah mendengar perkataan ini, Duka tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Tracy dengan tidak percaya. "Aku mengira kamu datang kemari untuk menjelaskan padaku, meminta maaf, mengakui penyesalanmu padaku. Tapi ternyata kamu datang untuk membatalkan pernikahan." "Aku tahu kamu mungkin tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Untuk sementara waktu." Tracy menghela nafas dan berkata dengan nada berat, "Maaf karena harus mengatakan hal ini padamu di saat seperti ini. Aku tahu kamu pasti sangat membenciku, tapi aku benar-benar merasa kita tidak cocok untuk bersama.